Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tema menganalisis produk perundang-undangan. Perundang-undangan sangat penting karena menjadi dasar hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menjadi penjaga keadilan. Mari kita bahas bersama untuk memahami lebih dalam makna dan fungsinya. Bagaimana hubungan seharusnya antar Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan yang lain? Beberapa hal berikut dapat menjadi pedoman dalam mencermati hubungan antar perundang-undangan. B. Pertama, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan terhadap keduanya. Jika sila pertama Pancasila menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa dan pasal 29 ayat 1 dan 2 memberikan jaminan kebebasan beragam, maka undang-undangan yang mengatur kebebasan daerah tidak boleh menuliskan norma hukum yang melarang kebebasan beragama. C. Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD NRI tahun 1945 harus merujuk atau memiliki contolan terhadap pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI tahun 1945. Hal demikian berlaku secara hierarkis dalam urutan perundang-undangan, sehingga sebuah peraturan daerah misalnya bukan hanya harus merujuk kepada UUD NRI tahun 1945, tetapi harus pula merujuk kepada undang-undang atau peraturan pemerintah yang ada di atasnya, yang sejalur perihal yang diatur. D. Ketiga, isinya harus searah dan mengandung terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Norma hukum yang ada harus dapat dilaksanakan dan harus selaras dengan upaya mendorong pemerintah yang melayani kepentingan rakyat, memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan tidak berpeluang digunakan untuk korupsi. E. Apabila ketiga hal di atas tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. Apabila peraturan berbentuk undang-undang, maka dapat digugat judicial ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan selainnya dapat dilayangkan gugatan ke Mahkamah Agung MA. Ketiga hal di atas sekaligus merupakan alat sederhana untuk menganalisis sebuah produk perundang-undangan. Demikian presentasi kami tentang menganalisis produk perundang-undangan. Saya Anina Ramadhani. Saya Fadlatul Ramdhaniyah. Saya Muhammad Ali Sandi. Semoga penjelasan ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.